من قوم الناس Cik, cik. Cik, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah Islam al-Qurba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Al-Muqarram Bapak Kiai Haji Nabi bin Kiai Ahmad Matallah bin Yahya, Bapak Ketua DKM Musyawarah Al-Arafah Akhirul Kiram Bapak Nasruddin, dan juga Ketua Forum RW Kosong RW Kelurahan Jati Padang Bapak Hidayatullah, orang tua kita RW 03 Bapak Haji Soeimi, Bapak Haji Suryaman, Bapak RT Marji, Bapak RT Mada, Bapak M. Wasito sepupu kita, dan juga Ustaz Nur Hasan, para guru-guru kita, ketua masjid dan mushola yang tergabung dalam pengajian malam Rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus para jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dilihat dari mukanya kelihatan ceria, gembira, semangat, ya, dan sehat semua. Kalau masalah iman jangan dipikirin, insya Allah kita nggak pernah berantem sama duit, ya. Ya, pokoknya kita semua yang penting semangat dulu, ya. Semangat untuk nyari ilmu, semangat untuk berjamaah, semangat untuk hadir di majlis taklim. Insya Allah hidupnya berkah dunia akhirat, menjadi orang yang husnul khatimah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah guru kita juga hadir pada saat ini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Memang kalau orang tua penyakitnya cuma satu, puyeng sama masuk angin. Itu doang. Karena yang dipikirin apa, anak udah pada sekolah semua. Iya, kan ngeri. Iya, anak udah sekolah semua, udah ada yang kawin, ada yang nikah, ya. Yang lagi ngurusin sekolah, ngurusin ujiannya. Ya mudah-mudahan pada berkah selamat semuanya. Tinggal yang muda-muda nih, yang belum kawin ya kita doain biar cepat nikah. Kayak Andri ini ya. Andri juga pengen kayak Amar nikah. Ya jangan lama-lama, kalau takutnya garung. Tahu garung? Kan kalau garung repot. Ya, mudah-mudahan jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga terima kasih kepada ketua-ketua masjid dan mushola yang masih semangat untuk menghadiri pengajian malam Rabu, ya. Memang
sekali-sekali kan ngaji itu pahit Pak, pahit banget ngaji. Saya nungguin jamaah sampai ngerokok sebatang belum habis kagak datang. Padahal mah jamaah banyak banget perentet orangnya. Ngaji buron. Kita motak terus pada buron bingung kita. Yang mau aja, ya, saya namanya ngaji. Kalau maulid aja di mana maulid sono datang juga pada jalan kaki kalau maulid. Kalau ngaji memang pahit banget. Ya, tapi yang mudah-mudahan pahalanya besar. Ya, pahalanya luar biasa besarnya. Kata Rasulullah, man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dalam perjalanan fisabilillah, insyaallah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak tahu umur kita ya. Kita nggak tahu umur kita nih. Apa besok kok ada kita nggak tahu kan. Tapi kalau kita udah ngaji, jamaah, hadir, insyaallah menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Ya, amin ya rabbal. Ini kayaknya udah penuh banget ini. Jadi ini Ramadan kita ke Wali Songo nih. Ya, jadi apa yang agak muat kita lihat tuh. Dan ngomong lagi, gue cabut lagi tuh bisa. Masukin lagi lah. Ya, alhamdulillah. Kata Pak Forum RW, katanya jangan yang dekat-dekat, kemarin kan sampai Madura. Sampai Pekalongan ya, sampai Pekalongan sampai ke Uci balik lagi. Kalau bisa sampai ini katanya Wali Songo. Siap Pak Lurah. Pak Lurah. Siap Pak RW, doain aja biar kita banyak selamat datang Pak Sekjen. Ya, mau aus sama air. Ya, mudah-mudahan ya Pak Sekjen sehat walafiat. Habis ini naik jadi RW, ya insya Allah depannya jadi lurah. Ya, lurah kebun kosong. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita baca suratul Fatihah wa khusus daripada musyawarah Arafah, ya, almarhum dan almarhumah, besar ketua DKM. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Al-Fatihah bin ya tahratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawlillahi lahumul Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah yang kedua buat kita semua jamaah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan orang yang menjadi orang yang istiqomah dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketua masjid, ketua musala. Oh ini ya, ketua masjid dan musala yang tergabung, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesabaran, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah gampangkan mencari segala urusan dalam mengurusi masjid dan musalanya. Dan juga para donatur musala Arafah, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat, dan mudah-mudahan dijadikan orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jamaah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah malam Rabu yang akan datang di musala Alisan ya, dekat pinggir kali. Mudah-mudahan pada sehat bisa hadir semua. Kita bikin masakan, nanti masakan apa kayak apa. Untuk selanjutnya kebanyakan selamat dustur insyaallah disampaikan oleh Bapak. Oh iya, Sabtu pagi insyaallah ada kuliah subuh gabungan kecamatan, tepatnya di Masjid Ar-Ruhamah ya, RT 2 RW 4. Itu ada ketuanya tuh Pak M. Wasito. Ntar catetin aja
Ya, berkatnya jadi gak ketinggalan. Ya, mulainya sebelum subuh dari jam 4 sampai selesai. Insyaallah nanti pembaca kitabnya Akhirul Kiram Ustaz Abdul Rahman dari MPD, penceramanya itu Ustaz siapa namanya? Penceramanya itu saya lupa dah. MC-nya saya sendiri gitu. Ya ceramahnya tajam, nonton aja sampai segini lah. Ya, oleh karena itu kita dengarkan melontar 107 sama sampaikan Allah Hidayah Bapak Hidayat Ustadz Nurdin Jainuddin dari Grogol Depok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa diwani wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubbadik as'adil arabi wal ajam wa imamit tayyibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabbatan wa birra wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fahril ali wal qadaril jali sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عند الله يشفي مكانه ولا ينفس لنا ويشفي يا سيدنا جارك ويا أنفس وأعظم فسبقا يا شافي يا شافي أنت شافي كاشف كاشف واشفى ناجي واشفى ناجي واشفى الفاتحة اللهم لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Al-Fatihah kita bacakan dulu. Ya Allah kapan dan ini sebesar al-hampa yang bermanjib hasilkan tubuh aja asma ini bulan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa in ashrafal hadis kitabullah ta'ala wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. وقال المصدر وقال المفسر رحمه الله تعالى وعلم نعلم به وبرحمته ورحمته وبرحمته بالدار آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتباع والإبادة والاستفادة والحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء الهدى والجلال على الخير اتباع وجه الله ومرضاه وقربه وحسن الخاتمة وأن يصير العافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyarakat muslimin rahimakumullah, menurut saya ketua pengajian kita yaitu Bapak Haji Ardiatullah SAG. Semoga Allah berikan bantah Allah menjadi hayati, semoga memberikan keberkahan, diberikan rahmat, dan diberikan mudah-mudahan, diberikan saran. Karena beliau inilah yang mendorong kita, yang mengajak kita, tak henti-hentinya. Dengan begitu banyak kita jadi berkat beliau ini ya, yang dorong-dorong kita ya. Alhamdulillah ya. Kita doakan semoga bermanfaat bagi kita semua ini. Dan juga para ada ulama, asatidz, para hujjaj, yang berkhusus adalah Ustaz, ini Ustaz Hasan, Bapak RW kita, Bapak Haji Bapak RW kita juga, Bapak Haji Hidayatullah Esos, dan pengasuh yang lain yang tidak saya sebutkan. Juga kepada ketua musola ini ya, Bapak Mahmudin, dan kepada seluruh jamaah, juga kepada yang remaja yang mungkin semangat mengikuti pengajian ini. Semoga Allah berikan keberkahan ya, berikan ilmu yang bermanfaat ya. Semoga kedatangan kita ini mendapat pelajaran yang tulis Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang nanti kita dapat pahalanya. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu kita tafsir jalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang megang kitabnya di halaman 18 baris kedua dari bawah. Rabbana waj'al Megang Al-Quran, megang mushaf, ayat surat Al-Baqarah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini munqadina laka waj'al min zurriyatina auladana ummatan jama'atan muslimatan lak wa min lita'idi wa ata bihi litaqaddima qawluhu
qawluhu lahu la yanalu ahli zalimin. Wa arina 'allamana manasikana syara'i'u ibadatina aw hajjina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sa'alahu taubata ma'a ismatihima tawadi'an wa ta'liman lizurriyatihima Rabbana wab'as fihim ay ahlul baiti rasulan minhum min anfusihim wa qad ajaballahu da'ahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayatika al-Qur'ana wa yu'allimuhumul kitaba al-Qur'ana wal hikmata ay ma fihi minal ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musta'an rahimahullah dengan amin wa rahmatullahi wabarakatuh. Rabbana waj'alna muslimaini munqadaini karena muslimaini munqadaini laka waj'al min dzurriyyatina auladina ummatan jama'atan muslimatan laka wa min litab'id wa utiya bihi taqaddum qawlihi lahu la yanalu ahli zalimin wa arina manasikana syara'i'a ibadatina wa hajjina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sa'alahu taubatan ma'a ismatihima tawadu'an wa ta'liman lidurriyatihima Rabbana wa ba'as bihim ay ahlil bait rasulan minhum min anfusihim faqad ajaba Allah du'aahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayatika al-Qur'ana wa yu'allimuhumul kitaba al-Qur'ana wal hikmata ay ma fihi minal ahkam wa zakkihim yutahhiruhum minasyirki innaka antal aziz al-ghalib al-hakim. Masyaallah muslimin rahimakumullah ya maaf sekalian. Pada pelajaran yang lalu diterangkan itu bahwa tanah Arab itu didoakan oleh Nabi Ibrahim agar dijamin keamanannya, yaitu aman dari segala macam bencana seperti bencana-bencana serangan musuh, pertumpahan darah, kehancuran dan sebagaimana yang telah dialami umat-umat terdahulu disebabkan keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga didoakan agar diberikan rezeki dari buah-buahan, ya, berupa buah-buahan kepada penduduknya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ayat lain dikatakan, awalam numakin lahum haraman aminan yujiba ilaihi samarat kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan apakah kamu tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram yang aman, yang didatangkan daripada buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari diri kami, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Nah, terkabulnya doa Ibrahim itu terbukti dengan datangnya ke tanah Arab itu segala macam buah-buahan yang dibawa dari segala penjuru dunia. Dan Nabi Ibrahim juga doakan, mengkhususkan doanya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Tetapi rahmat Allah itu amat banyak dan tak terhingga, diberikannya juga kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Ya. Tapi pemberian itu semuanya diberikan. Ya. Cuma kalau kita diberikan itu, insya Allah ya di sana juga tetap mendapat bahagia. Tapi yang diberikan kepada orang kafir itu dikit,
Gila banyak. Walaupun itu banyak, ya karena dunia ini kan pendek waktunya. Sebanyak-banyaknya mereka itu sedikit. Ya. Beberapa tahun kita hidup ini. Sekarang anak suksesnya 20 tahun, jarang ya, 30 tahun lah berhasil. Terus 60 tahun meninggal. Walaupun harus banyak itu ya tidak ada apa-apanya. Dan mereka tetap dapat perhitungan. Ya artinya ya karena keapiran mereka. Tapi kalau kita diberikan nikmat, selain nikmat yang kita dapati di sini berupa makanan, minuman dan sebagainya, itu kita akan mendapatkan nikmat di sana lagi, ya, di surga. Ya, karena surga itu selama-lamanya. Kalau di surga itu kan satu harinya katanya apa? 1000 tahun. Ya karena ya bukan bisa kata 5 tahun. Jadi satu hari di sana itu 1000 tahun itu. Jadi kita sebanyak-banyak kita katakanlah kesuksesan di sini ya kecil sekali. Ya, jadi Allah SWT tetap memberikan, ya walaupun doa Nabi Ibrahim itu hanya kepada orang Islam. Nah, kemudian juga Nabi Ibrahim katanya berdoa lagi supaya diberikan anaknya menjadi imam, ya imamah gitu ya. Bacaan itu dia terima. Tapi Allah katakan, ya janjiku tidak mengenai kepada orang-orang yang zalim. Artinya ya tidak diterima semua. Ada memang dari Nabi Ibrahim itu yang menjadi para nabi, ya banyak sekali. Tapi ada juga yang ya, karena namanya manusia seperti itu. Apalagi nabi-nabi juga seperti itu, ya. Nabi Nuh, ya nggak bisa ya, mengarahkan anaknya, istrinya. Ya. Nah itu jadi keterlanjutan sekarang. Warabbana waj'alna muslimaini, ya Tuhan kami, jadikanlah kami muslimaini, orang muslim. Ya, jadikanlah kami berdua ini, karena kan di sini Israel Nabi Ibrahim sama Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini kedua orang muslim yang menyerahkan diri, yang patuh gitu. Munqadaini. Munqadaini itu patuh, sama itu ya. Patuh atau tunduk. Laka kepadamu, waj'al, dan jadikanlah min dzurriyyatina auladina ummatan jama'atan muslimatan, dan jadikan juga dari keluarga kami, anak-anak kami maksudnya ummatan sebagai ummah atau jamaah muslimah yang berserah diri sebagai orang muslim, ya. Laka kepadamu. Di sini min tab'id ya. Min dzurriyyatina, dari keluarga kami. Kenapa tidak semuanya? Karena tadi dalam ayat sebelumnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanalu ahli dzalimin. Ya. Tidak akan mengenai kepada kamu orang-orang janji itu kepada orang yang zalim, yang kamu janjikan gini-gini ya minta doa, tapi kalau itu zalim tidak mengenai. Maka tidak semuanya itu. Karena di sini ditabir. Jadikanlah dari diantara ya keluarga kami itu. Min jadi ditabir sebagian. Wa utiya bihi, dan itu diajukan ya, didatangkan ditaqaddum bi qouli ta'ala. Diajukan mengapa yang ditabir ini katanya wa utiya bihi, didatangkan pertanyaan itu atau doa itu ditaqaddum bi qouli ta'ala, karena terdahulunya ada firman sebelumnya, yaitu apa? La yanalu ahli zalimin. Karena ya walaupun memang itu enggak semua, paling ada ya keluarga kami gitu. Ada yang menjadi umat tersebut. Ya, tapi banyak dari keluarga Nabi Ibrahim itu yang menjadi nabi. Warina, dan perlihatkanlah kepada kami, alimna, kasih tahu saya, ya, kasih tahu kami mana sikana apa itu, yaitu cara ibadah kami. Syara'a
ibadatina ya syariat agama ibadah kami au hajina atau cara berhaji kami wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim dan terimalah taubat kami karena Engkaulah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Sa'alahu taubatan, mereka berdua itu bertaubat, minta taubat, diberikan taubat ya ma'asmatihima, padahal keduanya itu ismah ya, maksum. Dia berdoa itu minta ya, taubat dan terima, padahal kan gak punya dosa. Istilah namanya Nabi itu kan maksum. Nabi itu masuk dari dosa, gak kayak kita ya, setiap hari dosa. Kalau kita itu dosa kita, waduh. Cuman kita kan ada yang gak berasa, ada yang kita gak pura-pura gak tahu. Pada akhirnya pertama-tama tuh dosa kadang-kadang kita kerjakan tuh perasa kita ini. Betul. Tapi kadang kalau seringan akhirnya gak terasa itu. Nah, biasa saja. Seolah-olah kita gak. Yang salah itu dari sholat. Karena apa? Kebiasaan dan kita. Ya kita sebenarnya banyak banget sering kita ya. Pada kita, apalagi orang tua ada ya. Karena itu Nabi itu dikatakan dia maksum, tapi dia tetap minta tobat gitu. Itu kenapa? Tawaduan, karena bertawadu itu. Nabi itu bertawadu ya. Wa ta'lima li dzurriyyatihima, untuk mengajarkan kepada ya cucu-cucunya, anak cucunya nanti gitu. Ya makanya mengatakan begitu, walaupun dia mengatakan ya Allah supaya diajarkan anak itu tahu segala sesuatu kan harus diajarkan kepada anak kita juga begitu. Kita harus ajarkan. Kita nggak usah ajarkan apa nih, kita ngaji tiap hari, anak-anak ikut aja ya, ikut malam tolong mengajarkan, bahkan tolong itu saya mengajarkan apa. Kalau kita baca ngaji dulu, artinya diturutin ya. Nah ini maksudnya dia selalu berdoa itu supaya nanti anak cucunya begitu. Ini mengajarkan tawar kepada anak cucunya. Rabbana wa ba'ats fihim, Rabbana wa ba'ats fihim, wahai Tuhan, utuslah pada mereka itu, ay ahli bait, dari ahli bait itu rasulah ya, seorang rasul minhum, di antara mereka itu, min anfusihim, dari diri mereka, min anfusihim. Memang ada yang baca min anfusihim, min anfasihim. Jadi pernah ada orang itu membaca min anfasihim di dalam suatu taklim yang besar, cukup besar, dibaca. Ya selain itu juga orang yang ngerti juga min anfasihim. Banyak ikut orang. Karena maksudnya min anfusihim, nafsu kan nafsu. Oh dia maksudnya rupanya itu bukan anfasihim dari kata nafis. Nafis itu artinya berharga. Jadi min anfasihim dari orang yang paling berharga. Ya dia diberitahu sama yang itu. Oh ini sebenarnya begitu. Tapi itu kalau jadi hal-hal yang kurang ini di masyarakat jangan diadukan gitu. Maksudnya itu ngajarkan, karena itu jadi polemik. Jadi ngajarkan. Jadi kalau kita baca Al-Quran yang biasa saja. Walaupun ada yang katakan yang syaz ya, yang jarang-jarang ada bacaan ini bacaan itu memang ada ya. Nah, orang sudah hapus gitu ya. Tapi kita yang biasa hapus kan seperti itu. Jadi jangan ini. Maksudnya apa? Orang yang nggak ngerti jadi bingung. Ya. Walaupun teman. Jadi memang ada yang kalau kita tahu ada yang aslinya barangkali ya. Kita tahu supaya jangan kita protes kita lakukan suatu kita yang salah lagi. Ya. Min pasti dari orang yang paling berharga gitu maksudnya. Kalau sih kan min anfusihim, dari diri mereka sendiri gitu, dari kelompok itu ya. Bahkan aja kalau doa dan Allah telah sungguh telah menjawab ya, merespon, artinya menerima ya doanya dengan siapa? Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, wahai Tuhan, terimalah kami, maksudnya Allah terima amal kami, maksudnya itu ya, sebagai amal yang soleh, ridhoilah, berikanlah pahala. Maka amat besar Allah Maha mendengar. Maha mendengar maksudnya apa? Mendengar doa kami, dan Allah Maha mengetahui maksudnya adalah Allah mengetahui niat-niat dan maksud kami ya membangun berikan kabar gitu. Nah, dari ayat di atas itu ditarik diambil kesimpulan bahwa sunnah hukumnya berdoa dan menyerahkan ya semua amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila setelah selesai mengerjakannya. Dengan pilihan itu berarti bahwa tugas seorang hamba ialah mengerjakan amal-amal yang soleh karena Allah, dan Allah lah yang berhak menilai amal itu dan memberi pahala sesuai dengan penilaian. Jadi kalau kita berdoa itu ya kita boleh terakhir itu Rabbana taqabbal minna, ya Allah ini sudah saya usahakan Allah terima gitu. Kita harus gitu kita serahkan. Kalau Maha mengetahui, kalau mau gitu disunahkan gitu. Jadi doa itu harus ada terakhir itu baru kita baca. Artinya disunahkan juga itu karena kita untuk bisa menyerahkan inilah yang saya berikan, ya Allah tolong terima gitu ya, tolong terima kami, tolong mengetahui dan tolong Maha mendengar gitu ya. Dari ayat itu juga di atas terdapat dipahami bahwa Ibrahim dan putranya Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengerjakan amal yang soleh dengan niat dan maksud bahwa perbuatan itu semata-mata dilakukan dikerjakan karena Allah. Karena sifat dan bentuk perbuatan yang dikerjakannya diyakini sesuai dengan perintah Allah. Maka ayah dan anak itu yakin pula bahwa amalnya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti bahwa segala macam doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifat, bentuk dan tujuannya sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti diberikan pahala ya dari sisinya ya. Kalau mengatakan ya udhuni astajib lakum, doalah kamu pasti akan diterima. Tapi doa yang seperti kalau Ibrahim itu ya, paling tidak kita khusyuk lah kita doa gitu ya. Doa dengan penuh kita merengek-rengek gitu. Pokoknya kalau kita nggak bisa, kalau malam-malam kita berdoa nggak bisa mengeluarkan, nggak bisa nangis gitu, orang-orang nangis, ada ditangis-nangis aja. Ya Allah, kayak begitu. Ya Allah, dari banyak dosa, ruang begini terus ya Allah. Kamu dibaca. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan wahidatan wa arina manasikana. Pada ayat berikutnya ya, yaitu Nabi Ibrahim melanjutkan doanya agar menjadikan keturunannya umat yang tunduk dan patuh, muslimatan laka. Ya. Dari munqoda ini ya, muslimah ini gitu kan. Agar tunduk ya, dan menjadikan anak yang keturunannya umat yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan muslim yang tadi muslimah ini itu ya. Dalam perkataan muslim tunduk patuh terkandung pengertian bahwa umat yang dimaksud Nabi Ibrahim itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, enggak ya, orang muslim itu apa sifat-sifatnya? Memurnikan kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang muslim hanya mempercayai bahwa yang berhak disembah dan dimohonkan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kepercayaan ini adalah karena seorang muslim merasa dirinya berada di bawah pengawasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala saja.
Jadi Allah SWT yang dapat memberi keputusan pada dirinya. Kedua, semua perbuatan, kepatuhan dan ketundukan dilakukan hanya karena dan kepada Allah SWT saja, bukan karena menurut hawa nafsu, bukan karena ingin dipuji atau dipandang baik oleh orang dipandang baik oleh orang lain, bukan karena pangkat dan jabatan, dan bukan juga karena sesuatu keuntungan duniawi. Bila kepercayaan dan ketundukan kita tidak murni kepada Allah, ya, ini katanya maka Allah tidak lagi menjadi pelindung bagi mereka. Dalam firman-Nya, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apa anta takunu alaihi wakila." Berangkatlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi